Yes, ini dia. Ini baru mantap. Shin Tae-yong auto full bahagia. Mantap. Striker grade A Eropa berdarah Palembang beri sinyal ingin bermain untuk timnas Indonesia. Erick Thohir langsung gerak cepat naturalisasi untuk hadapi Bahrain dan Cina. Wow, seketika dunia sepak bola dibikin gempar. Mengejutkan, pelatih top dunia Jurgen Klinsmann tiba-tiba doakan timnas Indonesia menggila dan lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini baru top Marco top. Alhamdulillah, publik dipastikan auto full senyum, tampil apik di timnas Indonesia dan FC Dallas. Kiper timnas Indonesia Martin Paes bakal gabung FC Barcelona pada 2025. Ungkit kekalahan telak 10-0. Media ternama asing sebut timnas Indonesia sulit kalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo Garuda, tunjukkan pada dunia kalau kalian bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Mengejutkan. Begini kata KNVB usai timnas Indonesia terus naturalisasi pemain asal Belanda. Akui resah sampai beri peringatan ke PSSI. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Striker FC Twente asal Belanda ini seakan kirim sinyal siap bermain untuk timnas Indonesia setelah kedapatan mengunggah foto bareng Mees Hilgers. Kode tersebut kian meyakinkan lantaran situasi di dalam timnas Indonesia yang saat ini sedang mencari striker baru jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah lagi dengan komentar dari ratusan warganet tanah air yang berupaya membujuk striker berdarah Palembang tersebut untuk merapat ke timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pelatih Shin Tae-yong memang tak menutup pintu bagi pemain keturunan dari Eropa, khususnya striker untuk bermain bagi timnas Indonesia. Apalagi, amunisi tambahan tersebut masih dibutuhkan oleh Shin Tae-yong demi memperkuat setiap lini timnas Indonesia yang bakal berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma itu, Shin Tae-yong sampai mendatangkan kompatriotnya asal Korea Selatan yakni Eom Ki-hun sebagai pelatih striker di timnas Indonesia. Sejumlah striker keturunan Belanda mulai dihubung-hubungkan bakal merapat ke timnas Indonesia seperti Ulla Romeni maupun Mauro Zijlstra. Kendati demikian, dari nama-nama pemain tersebut, ternyata ada satu striker Belanda lainnya yang diam-diam dikabarkan tertarik membela skuad Garuda. Adalah Daan Rots yang baru-baru ini seakan memberi kode keras kepada warganet Indonesia kalau dirinya membuka peluang untuk bermain bagi tanah leluhurnya. Melalui unggahan Instagram terbarunya, Daan Rots terlihat tengah menjalani momen kebersamaan dengan Mees Hilgers yang sebentar lagi bakal berseragam Garuda. Sekedar informasi, Mees Hilgers dan Eliano Rejders dalam waktu dekat dikabarkan bakal menjalani sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Dengan kondisi Mees Hilgers yang tak lama lagi bela timnas Indonesia, bukan tidak mungkin jika dia juga membujuk Daan Rots untuk ikuti jejaknya. Melihat momen spesial tersebut, supporter timnas Indonesia beramai-ramai langsung meninggalkan komentar di unggahan Instagram Daan Rots bersama Mees Hilgers itu. Seperti yang diduga sebelumnya, banyak warganet tanah air yang meminta agar Daan Rots segera menyusul Mees Hilgers untuk membela timnas Indonesia. Join timnas Indonesia bro, kata Max. Selanjutnya di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia, tulis oh yes. Ayo bro, gabung ke timnas Indonesia untuk Piala Dunia, ujar Rans. Daan Rots dan Mees Hilgers merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini sama-sama memperkuat klub raksasa Liga Belanda, FC Twente. Pada musim lalu, Daan Rots berhasil memberikan sumbangsi 9 gol dan 10 assist dari 10 kali penampilan bersama FC Twente di Liga Belanda. Bahkan, sejak memulai debut di tim senior FC Twente, Daan Rots telah mencetak 15 gol dan 16 assist dari 106 laga dengan lebih sering ditempatkan sebagai winger kanan. Daan Rots diketahui masih punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan sebelum menetap di Belanda. Beberapa waktu lalu, media Korea sempat mengabarkan jika Daan Rots mulai membuka peluang untuk membela tanah kelahiran kakeknya yaitu Indonesia. Hal ini karena Daan Rots masih kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim senior Belanda, bahkan dia belum sekalipun dipanggil ke tim Oranje Junior. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Ungkap Esports News pada awal Juli 2024.
Menarik untuk dinantikan apakah Ketua Umum PSSI bakal langsung gerak cepat untuk menaturalisasi striker grade A Eropa tersebut. Terlebih timnas Indonesia belakangan ini selalu mengalami tumpul di lini depan baik di Piala Asia maupun di Piala Dunia. Harapan kita sebagai pecinta Garuda, semoga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan, agar mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia tak sekedar angan-angan. Wow, seketika dunia sepak bola dibikin gempar. Mengejutkan, pelatih top dunia Jurgen Klinsmann tiba-tiba doakan timnas Indonesia menggila dan lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mantan pelatih timnas Jerman, Jurgen Klinsmann, mendoakan timnas Indonesia semakin menggila bersama juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Jurgen Klinsmann menilai karakter orang Korea Selatan yang pantang, menyerah bakal sangat berarti bagi timnas Indonesia. Pria asal Jerman itu bisa memberi penilaian seperti ini karena pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Ia membesut timnas Korea Selatan selama 1 tahun, tepatnya dari Februari 2023 hingga Februari 2024. Hasilnya dari 17 pertandingan bersama skuad Taeguk Warriors, julukan timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann menghadirkan 9 menang, 5 imbang, dan 3 kalah. Kekalahan 0-2 dari Yordania di semifinal Piala Asia 2023 mengakhiri perjalanan Jurgen Klinsmann bersama timnas Korea Selatan, meskipun masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Dalam pandangan saya, orang-orang Korea Selatan memiliki karakteristik yang luar biasa. Mereka sangat bekerja keras, disiplinnya sangat bagus, dan tak pernah menyerah, kata Jurgen Klinsmann kepada awak media di acara bertajuk Roundtable, Selasa, 24 September 2024. Menurut saya dengan dilatih oleh orang Korea Selatan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Saya doakan keberuntungan untuk Anda semua. Lanjut pelatih yang kini tinggal di Amerika Serikat ini. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tak takut dengan tim manapun. Ia selalu menatap optimistis siapapun lawan yang dihadapi timnas Indonesia di depan. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia dihadapkan dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, Jepang, dan Cina. Meski secara ranking FIFA timnas Indonesia terpaut jauh dengan negara-negara di atas, skuad Garuda tidak minder. Terbukti di 2 laga awal grup C, timnas Indonesia menahan 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Selanjutnya, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan timnas Indonesia merebut 4 poin dalam laga kontra Bahrain dan Cina. Jika 4 poin berhasil disabet, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Erick Thohir mengatakan, timnas Indonesia berpeluang finish di posisi 2 besar grup C jika minimal meraih 15 poin. Berhubung sudah mengemas 2 angka, timnas Indonesia tinggal mencari 13 poin tambahan dari 8 laga tersisa. Ini baru top Marco Top. Alhamdulillah, publik dipastikan auto full senyum, tampil apik di timnas Indonesia dan FC Dallas. Kiper timnas Indonesia Martin Paes bakal gabung FC Barcelona pada 2025. Martin Paes gabung Barcelona pada 2025. Akun X Idextratime melemparkan spekulasi dalam unggahan terbarunya. Akun di atas menyebut kiper timnas Indonesia dan FC Dallas itu berpeluang gabung Barcelona. Untuk mendapatkan Martin Paes, manajemen Barcelona hanya perlu mengeluarkan 1,5 dolar Amerika sampai 2 juta dolar Amerika atau setara 22,7 miliar rupiah hingga 30,3 miliar rupiah. Welcome to FC Barcelona. Dengan sisa kontrak 1 tahun lagi bersama FC Dallas, Barcelona hanya cukup merogoh kocek 1,5 juta dolar atau 2 juta dolar jika ingin merekrut Paes, tulis akun Idextratime, sembari menampilkan video penampilan kiper 26 tahun tersebut. Jika Barcelona ingin berhemat dengan tetap memiliki kiper berkualitas, mendatangkan Martin Paes bisa dijadikan pilihan. Saat ini, kiper utama Barcelona Marc-Andre ter Stegen memiliki gaji 6,3 juta euro atau setara 106,3 miliar rupiah per tahun. Sementara itu, gaji Martin Paes di FC Dallas masuk kategori kecil untuk kualitas kiper sehebatnya. Saat ini,
Martin Paes menerima $325.000 Amerika atau setara 4,9 miliar rupiah per tahun. Menarik menanti kelanjutan karir Martin Paes, baik di level klub maupun tim nasional. Melihat kualitas yang dimiliki, Martin Paes berhak mentas di klub yang levelnya lebih tinggi ketimbang FC Dallas. Pada bursa transfer musim panas 2024, Martin Paes masuk radar klub Serie A, Empoli. Namun, Martin Paes tak dilepas karena penawaran hadir ketika Major League Soccer, MLS, 2024 memasuki masa krusial. Jika gabung Empoli, Martin Paes menjadi pemain kedua Indonesia yang merumput di Serie A. Sebelumnya ada Jai Idzas yang berkarir bersama Venezia FC. Ungkit kekalahan telak 10-0. Media ternama asing sebut timnas Indonesia sulit kalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo Garuda, tunjukkan pada dunia kalau kalian bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Media asing asal Vietnam, Soha memprediksi timnas Indonesia bakal kesulitan menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bicara soal pertandingan melawan Bahrain, timnas Indonesia memang memiliki memori kelam saat dibantai 10-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada 29 Februari 2012 silam. Kekalahan telak itu terjadi karena bobroknya sepak bola Indonesia yang kala itu terdapat dua federasi. Bahkan sempat terbentuk dua timnas. Adapun, tim yang dibantai Bahrain saat itu bukan representasi skuad terbaik. Terlepas dari kekalahan memalukan tersebut, saat ini banyak pihak optimis timnas Indonesia mampu memberi perlawanan sengit, bahkan mengalahkan Bahrain. Namun, tidak dengan Soha. Media asal Vietnam itu justru memprediksi anak-anak asuh Shin Tae-yong bakal kesulitan mengalahkan Bahrain. Sekalipun saat ini telah diperkuat banyak pemain naturalisasi, terbaru Maes Hilgers dan Eliano Reijder. Hal itu, pemain naturalisasi, tidak bisa menjamin timnas Indonesia bernapas lega saat bertemu Bahrain di dua laga mendatang. Kata mereka, dikutip Selasa, 24 September 2024. Hal tersebut mereka katakan lantaran dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain berhasil nangkring di posisi kedua grup H dengan koleksi 11 poin dari 6 pertandingan. Pada ranking FIFA, Bahrain juga berada di peringkat 81, lebih tinggi 48 peringkat dari Indonesia yang kini ada di peringkat 129. Selain itu, Bahrain juga memiliki prestasi lebih baik di turnamen kontinental, kata mereka. Sama seperti Indonesia, Bahrain tentu tengah fokus mengincar peringkat 3 atau 4 grup C untuk bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat melawan Indonesia, wakil Asia Barat itu pada dasarnya masih dinilai sedikit lebih baik. Para pemain Indonesia memang ingin membalas Bahrain setelah kekalahan bersejarah 0-10, sekaligus membangkitkan harapan untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia. Lanjutnya, namun, jika Bahrain bermain sesuai kekuatan sebenarnya, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya dipastikan akan menghadapi banyak kesulitan dan mungkin akan merasakan buah pahit. Demikian Soha. Mengejutkan. Begini kata KNVB usai timnas Indonesia terus naturalisasi pemain asal Belanda, akui resah sampai beri peringatan ke PSSI. Sejak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, timnas Indonesia saat ini terus menunjukkan progres peningkatan baik dari segi permainan maupun materi pemain. Shin Tae-yong bersama dengan PSSI terus berusaha meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan berbagai cara. Salah satu cara yang cukup berdampak positif meningkatkan kualitas timnas Indonesia adalah dengan melakukan program naturalisasi. Program naturalisasi di dalam tubuh timnas Indonesia sendiri bukanlah suatu hal yang asing. PSSI memang sudah sejak lama mulai menaturalisasi sejumlah pemain untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebut saja nama-nama seperti Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Ezra Walian, Mark Klok, hingga Stefano Lillipali pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bahkan, kini timnas Indonesia pun dihuni oleh mayoritas pemain keturunan yang sudah melewati proses naturalisasi menjadi seorang WNI. Sejumlah talenta muda berbakat yang memiliki darah keturunan Indonesia seperti Justin Hubner, Nathan Choeon, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk menghiasi skuad Garuda. Bukan itu saja, pemain-pemain berpengalaman seperti Jai Idzas, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong,
hingga Sandy Walsh pun menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia saat ini. Tak berhenti di situ, PSSI dan ST pun kabarnya masih terus berburu pemain berdarah Indonesia untuk bisa dinaturalisasi. Hal itu terlihat dari dua nama pemain berdarah Belanda Indonesia, yakni Mes Hilgers dan Eliano Rejders, yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi menjadi seorang WNI. Tapi ternyata, di balik banyaknya nama pemain yang memutuskan untuk merubah kewarganegaraan mereka demi membela timnas Indonesia, KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda ternyata pernah buka suara. Saat itu, Sekretaris Jenderal KNVB, Guits de Jong, pernah menanggapi kabar soal PSSI yang banyak menaturalisasi pemain asal Belanda. Momen itu terjadi saat Guits de Jong hadir pada acara Oranye Indonesia Festival pada bulan September tahun 2022 lalu. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun de Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ucap Guits de Jong. Ya tentu itu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak, tutupnya.